Di kabar hari ini, pemirsa, India dan Pakistan terlibat perang rudal dan pesawat tempur yang menyebabkan puluhan orang tewas dari kedua pihak. Akan seperti apa eskalasi peperangan dari kedua negara pemilik senjata nuklir ini? Langsung saja kita bahas bersama pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Rejasya. Selamat malam, Pak Teguh. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana tanggapan Salam Bapak? dari Unpad di Bandung. Ya, pertanyaan pertama, Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai konflik yang terjadi antara India dan Pakistan ini? Saya melihat ini adalah konflik yang tidak kunjung selesai ya, di mana mereka sudah terlibat dalam banyak sekali pertempuran. Misalnya mulai dari Agustus 147 ketika mereka lepas dari Inggris, kemudian tahun 1947 terjadi perang Kashmir yang pertama, kemudian reda sesaat, kemudian Agustus tahun 65 terjadi perang Kashmir, kemudian tahun 71 terjadi perang India-Pakistan, di mana pada saat itu Bangladesh berhasil memisahkan diri. Kemudian pada tahun 1974, tepatnya bulan Mei, itu terjadi India berhasil melakukan suatu tes nuklir yang dibalas oleh Pakistan pada bulan Mei 1998. Dan sebelum 98 itu, pada tahun 89 sudah terjadi keributan di wilayah Kashmir. Terus ada lagi perang tahun 1999 bulan Mei, itu namanya Perang Kargil. Kemudian tahun 2001 itu parlemen India itu diserang. Kemudian tahun 2007 bulan Februari itu ada serangan terhadap namanya tuh Samjauta Express bombing. Kemudian tahun 2019 itu terjadi serangan di Pulwama. Dan tahun 2008 terjadi serangan atas sebuah hotel di Mumbai. Jadi sekarang adalah konflik yang ke-13. Dan saya sangat berharap kedua negara itu benar-benar menahan diri dan benar-benar menyimak apa harapan dari pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Karena kalau saya perhatikan, kedua negara ini terbiasa melakukan perang dan juga mereka memiliki mandala tempur yang luar biasa. Misalnya masing-masing memiliki personel aktif. India punya 14 jutaan dan Pakistan memiliki 6 jutaan. Kemudian pesawat tempur India memiliki 513, Pakistan memiliki 326. Helikopter itu ada helikopter biasa dan helikopter serang. Kalau untuk helikopter serang, India memiliki 80 dan Pakistan memiliki 57. Kemudian juga aircraft carrier itu adalah kapal induk, India punya, Pakistan tidak. Jadi mereka masih menahan diri, peluru kendali masih diarahkan kepada instalasi-instalasi militer atau instalasi yang mereka anggap strategis, tapi kita belum tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Karena pemimpin-pemimpin dunia sudah menyatakan kekhawatiran mereka. Misalnya kepala negara Perancis mengatakan agar Pakistan dan India itu menahan diri. Krisis yang terjadi sekarang merupakan suatu krisis yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Kemudian juga Iran, sebagaimana dikemukakan oleh Kementerian Luar Negeri, Bapak Ismail Bagail mengatakan bahwa eskalasi perang ini bisa berdampak kepada wilayah-wilayah sekitar. Jadi diharapkan kedua pihak melakukan menahan diri. Yang menarik adalah Israel, di mana duta besar Israel untuk India bernama Reuven Azar itu mengatakan bahwa Israel mendukung upaya India untuk memberantas terorisme. Kemudian Jepang juga mengatakan bahwa negara Jepang itu sangat tidak menyambut aspek-aspek terorisme. Kemudian China mengatakan bahwa kedua pihak itu hendaknya menahan diri. Kemudian PBB sendiri mengatakan bahwa India terutama sekali harus mengendalikan diri di wilayah yang mereka kendalikan. Kemudian PBB juga meminta semua pihak menahan diri. Siap. Pak Teguh, selain yang tadi Anda sampaikan, kan juga kedua negara ini memiliki senjata nuklir. Seberapa relevan ancamannya saat ini, Pak? Yang terjadi adalah sebenarnya masing-masing pihak itu sudah menandatangani perjanjian di mana mereka itu tidak akan menjadi pihak pertama yang akan menggunakan senjata nuklir. Dan saya sangat berharap masing-masing pihak itu sadar
bahwa sekali nuklir itu diledakkan oleh salah satu pihak, maka yang terjadi adalah mutually assured destruction. Maka masing-masing pihak akan punah karena nuklir itu akan membawa banyak dampak sekaligus. Kita sudah melihat tahun 1945 betapa Nagasaki dan Hiroshima itu luluh lantak dan kemudian ratusan ribu penduduk meninggal, dan sampai saat ini masih ada penduduk Nagasaki dan Hiroshima yang cacat, kemudian lahir dengan tidak sempurna dan juga mengidap kanker. Dan saya sangat berharap kedua pihak ini sadar bahwa nuklir itu tidak akan pernah digunakan walaupun mereka memiliki senjata tersebut. Dan saya perhatikan masing-masing pihak ini selama ini masih mengandalkan perang tanpa nuklir. Karena bagaimanapun mereka sadar bahwa mereka pada bulan Mei 1998 mereka sudah mencapai perjanjian namanya no first use policy. Jadi terutama sekali India mengatakan bahwa kami tidak akan menjadi pihak yang pertama yang menggunakan senjata nuklir tersebut. Dan India sudah mengklaim begitu, dan saya sangat berharap mereka konsisten dengan janji yang mereka buat pada bulan Mei 1998. Tapi kalau berbicara nuklir, kita berbicara tentang teknologi tinggi yang seringkali sulit diverifikasi. Misalnya ada kemungkinan nuklir tersebut tidak diperiksa secara rutin, kemudian memiliki aparatur yang lalai, dan kemudian bisa saja terjadi sesuatu hal namanya accidental detonation, di mana tanpa diduga perangkat-perangkat nuklir tersebut yang mungkin berada di darat maupun di laut itu meledak secara otomatis. Dan kalau hal ini sudah terjadi, maka masing-masing pihak akan menganggap sudah tiba saatnya mereka menggunakan senjata nuklir, dan mereka memiliki pengalaman secara teknologi bahwa mereka memiliki kemampuan nuklir tersebut, dan selama ini mereka gunakan untuk tujuan damai. Tapi dalam hal terjadinya krisis yang berkelanjutan, tidak mustahil salah satu pihak akan berinisiatif menggunakan nuklir dalam skala yang sangat terbatas, dan ini yang sangat kita khawatirkan sama-sama, karena nuklir akan berarti jutaan manusia akan punah di suatu wilayah tertentu. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh atas pemaparannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama TV One, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu, Pak.